adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, untuk sekolah minggu hari ini akan ditemani oleh Kak Ina dan Kak Ita. yeay, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan menyanyi 3 buah lagu. Yang pertama, Saya bergirang, yang kedua anak sekolah minggu, dan yang ketiga bila ku ingat. Yeay. Ayo berdiri semuanya, semangat ya. Musik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Oke, kita ke lagu yang kedua ya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya, upah. Yeay. Siap untuk lagu yang ketiga? Siap. Oke, kita siap pada lagu gerakan ya. Semua adik-adik persiapkan diri kalian untuk lagu gerakan. Lagu apa tadi, Kak Ile? Bila ku ingat. Ya, silakan musik. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Yeay! Silakan duduk semuanya. Baik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau memberkati kami dan Engkau memberikan kami napas kehidupan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Biarlah Engkau menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Asri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum kita membaca firman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembalilah kami ke hadapan dari Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tidaknya Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan, berikanlah kami hikmat, kemampuan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami. Ampunlah segala perbuatan. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Sri.
Oke adik-adik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Nah, tema kita pada minggu ini yaitu tetap berdoa walau hati sedih. Dan bacaannya terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Oke, mari kita semua membuka kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Sudah? Semua sudah mendapatkannya? Oke, kalau sudah, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46 dengan perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus selesai mengadakan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Setelah Yesus bersama murid-muridnya sampai di tempat tersebut, Yesus menyuruh mereka untuk duduk sementara Yesus pergi untuk berdoa. Saat itu Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersama-sama dengan Yesus. Dan saat itu juga Yesus merasa sangat sedih. Yesus sedih karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengalami suatu penderitaan yang sangat besar, yang amat besar. Karena itu, Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama dengan Yesus masuk lebih dalam dari taman itu dan meminta mereka untuk berjaga-jaga dengan Yesus. Kemudian, Yesus maju sedikit dan berdoa. Nah, dalam doa Yesus meminta kepada Bapa agar kalau bisa penderitaan itu atau kesakitan itu tidak terjadi atau tidak menimpa diri Yesus. Tetapi Yesus juga mengakhiri doanya dengan mengatakan bahwa biarlah semuanya yang terjadi itu seturut dengan kehendak daripada Bapa. Saat Yesus selesai berdoa, ia pergi untuk menemui murid-muridnya. Dan adik-adik, apa yang sedang dilakukan oleh murid-muridnya? Apakah adik-adik tahu? Nah, ternyata murid-murid Yesus itu sedang tidur. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, menemani Yesus berjaga-jaga. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus untuk tetap berjaga-jaga
dan tetap berdoa supaya mampu untuk melawan pencobaan. Kemudian Yesus berjalan kembali dan berdoa untuk kedua kalinya dan kembali menaikkan doa yang sama. Saat itu Yesus mengatakan kalau memang Yesus harus mengalami penderitaan tersebut dan penderitaan tersebut tidak bisa Yesus hindari, maka biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan keinginan Bapa, terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kemudian saat Yesus kembali kepada murid-muridnya, ternyata Yesus melihat mereka masih tertidur karena mereka merasa sangat mengantuk. Yesus tidak membangunkan mereka, tetapi Yesus kemudian berjalan kembali ke tempat di mana tadi Yesus berdoa, dan Yesus kemudian sekali lagi untuk ketiga kalinya, Yesus berdoa dan menaikkan doa yang sama. Dan karena Yesus sangat takut dan sangat sedih ketika Yesus berdoa, keringat Yesus itu menjadi seperti darah. Tapi tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga ketika Yesus berdoa dan memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi penderitaan yang akan Yesus alami. Setelah selesai berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang tidurlah, karena yang akan menangkap aku sudah mendekati tempat ini." Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang Yesus, di mana saat Yesus mengalami kesedihan yang amat dalam, Yesus tetap berdoa dan mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus ke depan. Dengan berdoa, membuat Yesus siap untuk menghadapi penderitaannya. Dengan berdoa, hati Yesus yang awalnya sedih, yang awalnya takut, yang awalnya gentar, diubah menjadi kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ketika berdoa, Bapa tidak meniadakan penderitaan atau tidak menghilangkan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Tetapi Bapa memberikan kekuatan dan menopang Yesus untuk terus melangkah maju menghadapi penderitaan yang akan Yesus hadapi ke depan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dan juga Kak Hasri, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk meneladani sikap Yesus ini. Sehingga saat kita ada dalam keadaan sedih, saat kita merasa sedih, saat kita merasa takut, saat kita merasa khawatir, kita pun tetap datang kepada Tuhan dalam doa. Kita tetap berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada apa yang telah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena disitulah letak kekuatan kita. Saat kita berdoa, kita percaya Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita akan menolong kita, akan menopang kita, memberikan kekuatan, sehingga kita semua dapat menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Karena saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, di situ Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk tetap sedih, untuk tetap takut, untuk tetap khawatir.
tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, akan menguatkan kita, dan akan menolong kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua dengan firman-Nya pada hari ini. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama semuanya duduk yang manis, duduk yang sopan, kita akan sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, Kak Ina ajak kita semua untuk menyanyi lagu 5 Jari Kananku. Silakan, musik. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau menjaga kami semua, Engkau menyertai kami semua Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama, kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat sekolah minggu kami, buat pergumulan kami ya Bapa. Buat setiap kami, anak-anak-Mu yang belajar dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami dalam proses kami belajar, dalam proses kami sekolah dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan berikanlah hikmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang disiplin, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang melakukan segala tanggung jawab kami sampai selesai ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Tuhan tambahkanlah berkat dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua, mereka dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada hari ini mungkin tidak bisa bersekolah minggu karena bersama kami karena dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi ya Bapa, sehingga melalui uluran tangan-Mu Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat sekolah minggu kami yang rindu untuk bersekolah minggu bersama ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati agar masa-masa wabah COVID ini segera berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama, kami bisa bersuka cita ya Tuhan, untuk bersama-sama kami bersekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, masih banyak doa yang ingin kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan, namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mampu melihat ke dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, kami bawa doa ini ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami semua, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, karena dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri sekolah minggu, Kak Ina ajak kita semua untuk menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Silakan musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
jumpa lagi minggu depan.